Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang hendak kami jalani, bahkan kami hendak menjalaninya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Gubernur memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu." Saudara, yang saya baca tadi adalah bagian daripada suatu peristiwa atau suatu cerita. Pada satu saat Paulus dibawa oleh orang-orang Yahudi, oleh tokoh-tokoh agama, bahkan imam besar kepada Gubernur Felix. Dia didakwa telah menimbulkan kekacauan, telah menimbulkan keributan, telah mencemarkan bait Allah, tempat yang paling suci bagi orang-orang penganut agama Yahudi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, setelah mendengar itu maka Felix mau mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Paulus dari versi yang kedua. Kemudian Paulus menjelaskan, dia membela, dia katakan tanpa ragu-ragu dia akan membela diri dan dia membela dirinya. Dia katakan belum berapa lama dia datang ke Yerusalem, masuk ke bait Allah, masuk ke rumah ibadat tanpa mengalami keributan, huru-hara, kerusuhan, konflik. Di sana semuanya biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia didakwa sebagai orang yang telah melanggar hukum Taurat, sebagai orang yang telah mencemarkan bait Allah dan menimbulkan kekacauan. Jadi saudara, Paulus di sini didakwa oleh pemuka agama Yahudi kepada Gubernur Felix, bukan terutama karena alasan politik, bukan terutama karena aktivitas kriminal, tetapi terutama karena persoalan agama. Kita tahu saudara, kalau persoalan agama adalah persoalan yang sangat sensitif. Ada orang yang demi membela agama bersedia mati. Banyak orang yang gampang disulut emosinya karena persoalan agama. Di sini dia dikatakan telah mencemarkan bait Allah, mencemarkan atau menghina agama, penistaan agama. Jadi sangat sensitif. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia bukan seperti itu. Paulus membela dirinya. Dia katakan dia sudah berapa kali datang ke sana, tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan masalah. Tetapi sekarang tiba-tiba dia didakwa hal yang seperti itu dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa seseorang dituntut karena pencemaran agama, diadili karena pencemaran agama, itu bukan hanya terjadi di dalam zaman modern ini, tetapi dari sejak zaman dahulu, dari sejak abad yang pertama, permulaan kekristenan, hal itu sudah terjadi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri diadili bukan karena perbuatan politis, bukan karena perbuatan kriminal, tapi juga karena persoalan agama, karena dia mengatakan dirinya adalah Tuhan yang dianggap menghujat Tuhan, mencemarkan agama. Saudara, itu kita lihat yang pertama. Dan yang kedua kita lihat juga di sini bahwa Paulus tampil untuk membela diri. Jadi kita belajar di sini saudara daripada peristiwa ini. Tadi saya katakan bahwa pengadilan yang mendakwa seseorang, bahkan dengan dakwaan-dakwaan palsu, dengan karangan-karangan yang dikatakan mencemarkan agama, itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu kita tidak usah kecil hati, kita tidak usah heran, karena dari dulu pun hal itu sudah terjadi. Tapi yang kedua kita melihat di sini, Paulus yang dihadapkan hal seperti itu tidak diam. Dia membela diri dengan mengatakan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Dia tetap beribadah kepada Allah nenek moyang mereka, Allah orang-orang Israel, tetapi menurut jalan Tuhan dikatakan menurut satu aliran, satu sekte, satu penyimpangan bagi orang-orang Yahudi, yaitu
melalui Yesus Kristus. Saudara, demikian juga Paulus membela dirinya, mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah itu, bahkan menyembah kepada Allah itu, dan dia tetap percaya kepada kitab Taurat maupun kitab para nabi. Jadi intinya dia adalah tidak bersalah secara agama. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat Paulus membela diri. Oleh sebab itu, dari sini kita belajar bahwa kalau kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, kita tidak perlu diam. Kita boleh membela diri sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus di sini. Bahkan kita lihat saudara dalam pembelaan selanjutnya, ketika Felix diam-diam memanggil Paulus lagi bertanya lebih jauh, maka Paulus memberitakan Injil kepada Felix. Paulus berbicara tentang Yesus Kristus. Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, tentang penghakiman akhir. Jadi kita melihat baik pada saat aman, pada saat tenang, pada saat semuanya baik, Injil diberitakan oleh Paulus, pergi dari satu kota ke kota lain, menulis suratnya dari satu kota ke kota lain, tapi juga dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan diadili dalam pengadilan dengan dakwaan yang serius, tetap Paulus memberitakan Injil, karena baginya memberitakan Injil adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa diabaikan. Itulah yang dilakukan Paulus, biarlah itu juga yang kita lakukan, yaitu tetap setia dalam membela diri dan memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, usaha dan kerja kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua.